Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'alin nuri minal zulam wa mukhrijis sabri minal alam wa mulkit taubati 'alan nadam. Fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am. Wa nusalli wa nusallim 'ala rasulihil akram lisyarafil asham wan nuril atam wal kitabil muhkam wa kamalin nabiyyina wal khatam. Sayyidi waladi Adam alladzi basyara bihi Isa ibn Maryam wa da'a li bi'atsati Ibrahim alaihi salam hina kana yarfa'u qawaida baitillahil muharram wa sallallahu alaihi wasallam wa ala atba'ihi khairil umam alladzina barakallahu bihim kaffatan nasil araba minhum wal ajam. Pemirsa Batam TV yang saya hormati dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Fathur Razi dengan tema Semangat Muhasabah di penghujung tahun Hijriyah. Pemirsa Batam TV yang Allah muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa menyempurnakan amal saleh kita dengan ucapan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya sempurna segala amal saleh. Mudah-mudahan segala amal saleh kita, segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya amal ibadah kita di bulan yang istimewa ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Khususnya lagi amal ibadah kita di 10 awal Dzulhijjah yang sudah kita lewati. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah salat kita, puasa Arafah kita, kurban kita, dan semua amal ibadah kita mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan taslim, salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang kehadirannya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta pemberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar dan durhaka. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi di bulan Dzulhijjah, satu di antara bulan haram, bulan yang mulia, yang amal ibadah ketika dilakukan di bulan haram, maka pahalanya lebih besar dibandingkan amal ibadah yang dilakukan di luar bulan haram. Tapi ingat juga, amal ibadah ketika dilakukan pahalanya lebih besar. Dan ingat, ketika dosa dan kemaksiatan dilakukan di bulan haram, maka dosanya juga lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan-bulan haram ini. Takwa yang kata Ali bin Abi Thalib maknanya adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa yang kata Ali bin Abi Thalib maknanya adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung, wal amalu bit tanzil, beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, war ridha bil qalil, ridha terhadap pemberian Allah walaupun sedikit, menerima apa yang Allah berikan, mensyukuri nikmat yang Allah berikan walaupun sedikit, wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari setelah kematian, yaitu hari akhirat. Dan takwa maknanya adalah ketika Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa, apa itu takwa wahai Ubay? Maka kata Ubay bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, ama salakta tariqan dza syauq, wahai Umar, pernahkah engkau melewati jalan yang di jalanan tersebut dipenuhi dengan duri? Lalu kata Umar, tentu saja wahai Ubay. Lalu apa yang engkau lakukan wahai Umar?
Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan, syammartu wa hadzartu. Tentu saja aku berhati-hati. Aku senantiasa melihat dan berhati-hati agar tidak tertusuk oleh duri. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, dzalika taqwa. Itulah takwa. Engkau berhati-hati tidak terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan yang membuat engkau disiksa atau mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan ketakwaan kita kepada Allah, janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makhraja, jalan keluar, solusi atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan janji Allah kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan-urusannya. Dan janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, pemirsa Batam TV yang Allah muliakan, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Batam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung tahun Hijriah, yaitu di bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 17 Zulhijjah 1446 Hijriah, yang artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Dan momentum akhir tahun ini, di penghujung tahun baru ini, marilah kita tingkatkan muhasabatun nafs. Kita semangat untuk memuhasabah diri kita, mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Karena sesungguhnya muhasabah adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki kita setiap orang-orang yang beriman. Untuk mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah yang menyuruh kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa memperhatikan amal-amal kita, untuk senantiasa mengevaluasi, senantiasa mengintrospeksi atas amal perbuatan yang telah dilakukannya untuk persiapan menghadapi hari esok, yaitu hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang, setiap manusia, setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dilakukannya dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullah. Lalu Allah mengatakan lagi, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan amalan-amalan kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat untuk persiapan kita menghadapi hari esok, yaitu hari kiamat atau hari akhirat. Dan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memuhasabah dirinya di dunia, maka jaminannya adalah akan mendapatkan hisab yang mudah di hari kiamat kelak. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksilah, muhasabahlah, evaluasilah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum dihisab di hari kiamat kelak.
Karena di hari kiamat nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan. Setiap kita akan dihisab amalan-amalan kita. Jadi kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Dan hiasilah diri kalian dengan yang terbaik untuk menghadapi hari lil ardil akbar, persidangan yang akbar, yang besar di hari kiamat kelak. Ditampakkan amalan-amalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yakhiful hisab yaumal qiyamah liman hasaba nafsahu fid dunya. Dan orang yang senantiasa menghisab dirinya di dunia, mengevaluasi dirinya di dunia terkait amalan-amalan yang sudah dikerjakannya dan dosa kemaksiatan yang telah dilakukannya, dan dia bertaubat. Siapa yang rajin memuhasabah dirinya di dunia, maka akan mendapatkan hisab yang mudah di hari kiamat kelak. Dan itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah di hari akhirat kelak. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dari tangan kanannya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dari tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka sungguh dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Akan mudah dalam menghadapi hari hisab nanti di yaumil qiyamah. Sehingga kita pun dianjurkan untuk senantiasa berdoa, menyelipkan dalam doa-doa kita permohonan, minta kepada Allah agar diberikan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku di hari akhirat kelak dengan hisab yang mudah. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang rajin memuhasabah dirinya. Rasulullah SAW memuji orang-orang yang rajin memuhasabah, mengintrospeksi, mengevaluasi dirinya dengan sebutan al-qayyis, orang yang cerdas, orang yang pintar. Jadi hakikat orang yang cerdas, hakikat orang yang pintar bukanlah yang paling tinggi IQ-nya, yang tinggi nilai ujiannya, bukan. Di dalam Islam, orang yang cerdas adalah al-qayyisu, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Sesungguhnya orang yang cerdas, kata Rasulullah, al-qayyisu man dana nafsahu, yaitu orang yang senantiasa memuhasabah, mengintrospeksi, mengevaluasi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa mengerjakan atau beramal untuk amalan setelah kematiannya. Sebaliknya, orang yang lemah, orang yang bodoh, wal ajizu manittaba'a hawahu, orang yang lemah adalah yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, yang tidak memuhasabah dirinya, sehingga terus-menerus terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Wa tamanna 'ala Allah, dan tidak mau beramal, senantiasa selalu hanya berangan-angan mengharapkan surga, minta kepada Allah surga, tapi tidak pernah melakukan amalan-amalan penghuni surga. Pemirsa Batam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya.
Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Pemirsa Batam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membahas tentang keutamaan atau pentingnya muhasabah, yang mana muhasabah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang rajin muhasabah, kata Rasulullah, al-kayyis, orang yang cerdas, dan orang yang rajin muhasabah di dunia akan mendapatkan hisab yang mudah di hari akhirat kelak. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari seseorang rajin mengevaluasi atau mengintrospeksi dirinya. Pemirsa Batam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara manfaat dari muhasabatun nafs, orang yang rajin mengintrospeksi dirinya, orang yang rajin mengevaluasi dirinya adalah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab ia seorang hamba Allah, sehingga ia akan terus menerus memperhatikan apa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami yang senantiasa muhasabah dirinya akan menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai suami yang bertanggung jawab, sebagai suami yang baik bagi istrinya, dan sebagai kepala keluarga bagi istri dan anak-anaknya. Seorang guru yang rajin memuhasabah dirinya akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan perannya sebagai guru yang bertanggung jawab, yang amanah, sebagai guru yang baik bagi murid-muridnya. Istri yang rajin memuhasabah dirinya agar senantiasa berusaha menjadi istri yang terbaik bagi suaminya. Sungguh dengan seorang rajin muhasabah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, mengetahui apa saja kewajiban-kewajiban yang belum dilakukannya, dan dia berusaha untuk
mengamalkan atau melakukan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian manfaat dari seseorang rajin muhasabah adalah dengan seorang muhasabah akan memperbaiki dirinya dari yang sebelumnya mungkin terdapat kesalahan-kesalahan, maka akan berusaha menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut dan berusaha untuk menggantinya, berusaha untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya dengan memperbaikinya. Sebagaimana perusahaan, dalam sebuah perusahaan tentu ada evaluasi kinerja karyawannya, kinerja pegawainya, bahkan pimpinannya juga ada rapat pimpinan untuk mengevaluasi apa saja yang telah dicapai perusahaan atau lembaga dan apa saja catatannya, evaluasinya yang dengan kekurangan-kekurangan tersebut akan memotivasi agar kekurangan tersebut jangan sampai terjadi lagi dan ditingkatkan dengan tentunya meningkatkan segala hal agar menjadi lebih baik. Sehingga ketika seorang rajin muhasabah dirinya akan menjadikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ketika seseorang rajin muhasabah, maka akan menjauhkan dirinya dari melakukan kesalahan-kesalahan, terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena ketika seorang rajin muhasabah, ia mengetahui ketika melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka akan membahayakannya, akan menjerumuskannya. Sehingga pemirsa Batam TV yang Allah muliakan, dengan seseorang rajin muhasabah, semangat muhasabah, maka akan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Kemudian dengan seorang rajin muhasabah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih, mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Dan dengan seseorang semangat muhasabah, maka seseorang akan terhindar, menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena sungguh kesalahan-kesalahan, orang yang mohon maaf, orang bodoh adalah ketika ia terus-menerus melakukan kesalahan. Sedangkan orang yang pintar, orang yang cerdas, belajar dari kesalahan-kesalahannya. Orang yang sukses bukan tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang sukses, orang yang pintar adalah yang ia belajar dari kesalahannya, berusaha untuk memperbaikinya menjadi lebih baik. Pemirsa Batam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita memuhasabah diri kita agar menjadi lebih baik, agar menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertama adalah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh muhasabah itu merupakan bagian dari pertaubatan seseorang. Taubat adalah seseorang menyesali perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya. Taubat adalah seseorang berusaha berhenti, tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan kemaksiatannya. Dan sungguh itulah syarat-syarat taubat. Ketika seseorang bertaubat, tapi justru taubatnya hanya sekedar di lisan saja, tapi dia masih mengulangi dosanya, dia masih kembali melakukan dosanya dan tidak ada perasaan menyesal melakukan dosa dan kemaksiatan, maka belum terpenuhi syarat taubatnya. Seorang yang bertaubat, ia berusaha agar tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan kemaksiatannya. Seorang yang bertaubat, ia menyesali perbuatan dosa dan kemaksiatannya. Seorang yang bertaubat, apabila ada hak-hak manusia yang ia ambil, maka syarat taubatnya juga adalah dengan mengembalikan hak-hak orang lain yang telah ia ambil. Jadi jamaah pemirsa Batam TV yang Allah muliakan, cara kita memuhasabah diri kita adalah senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW setiap hari minimal beristighfar kepada Allah 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Kata Rasulullah SAW, "Inni atubu yauman," aku bertaubat beristighfar satu hari, sab'ina marratan, atau kama qala Rasulullah, 70 kali, atau mi'ata marrah, atau dalam riwayat yang lain 100 kali. Lalu bagaimana kita, manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tentu lebih butuh lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang berpikir, sebagian orang
beranggapan bahwa nanti saja taubatnya, nunggu nanti hari tua. Siapa yang menjamin umurnya sampai di hari tua? Maka terkait dengan taubat, bersegeralah bertaubat. Al-maut la yantadhiru taubataka. Kata para ulama, sesungguhnya ada kalam hikmah yang sangat indah. Al-maut la yantadhiru taubataka. Kematian tidak menunggu taubatmu. Tub anta wantadhiril maut. Tapi yang harus kita lakukan adalah bertaubatlah, segera bertaubat dan tunggu kematian kita. Sungguh jangan menunda-nunda taubat karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput kita. Sehingga dengan seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Seorang yang bertaubat dari dosa, kata Rasulullah, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Seorang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, cara kita muhasabah diri kita adalah dengan kita senantiasa mengingat mati, mengingat kematian, sebagaimana dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas adalah yang senantiasa muhasabah dirinya dan mengerjakan pekerjaan, beramal untuk setelah kematiannya. Ia senantiasa mengingat kematiannya dan berusaha beramal untuk keselamatan akhiratnya. Jadi seorang yang memuhasabah dirinya, ia senantiasa ingat mati bahwa ia hidup tidak selamanya, sehingga berusaha untuk banyak melakukan amalan sebelum datang kematiannya, berusaha segera bertaubat sebelum datang kematiannya. Dan pemirsa Batam TV yang Allah muliakan, kita lihat mungkin di sekitar kita, sekeliling kita, banyak orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan cukuplah kematian orang-orang yang telah mendahului kita itu sebagai penasihat buat kita. Sebagaimana kata para ulama, wa kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat, penasihat untuk kita semua. Nasihat itu kadang tidak harus berupa ucapan atau tulisan, tapi apa yang kita saksikan, kematian saudara kita, itu menjadi pengingat, penasihat untuk kita semua juga, bahwa kita juga nanti akan menghadapi yang sama, yaitu kematian. Dan bisa jadi kematian itu sangat-sangat dekat. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengubur jasad sahabat yang baru dikubur. Lalu kata Rasulullah SAW mengingatkan, limithli hadza fa'a'iddu au falyamalil amilun. Untuk inilah kalian harusnya senantiasa mempersiapkan diri. Karena bisa jadi kalian juga akan segera akan mengalaminya. Limithli hadza fa'iddu. Untuk hal inilah segeralah kalian bersiap-siap. Dan Umar bin Khattab juga memberikan sebuah nasihat kalam yang indah yang mengingatkan kita akan kematian. Kata Umar bin Khattab, kullu yaumin yuqalu fihi mata fulan wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Setiap hari ketika diumumkan telah meninggal dunia fulan, maka pasti akan datang hari akan disampaikan, akan dikatakan telah meninggal Umar. Kita mungkin mendengar pengumuman di masjid atau di tempat yang lain, telah meninggal dunia fulan, maka yakinlah pasti akan datang hari di mana akan diumumkan telah meninggal fulan, meninggal atas nama kita, disebutkan pengumumannya. Kemudian yang ketiga, pemirsa Batam TV yang Allah muliakan, cara kita muhasabah diri kita adalah dengan kita berusaha banyak beramal, tidak menunda-nunda dalam beramal saleh. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menunda kematian kita. Sebagaimana kata Syekh Mutawalli Sya'rafi, la tuajjil mautaka li'anna Allah la yuajjil mautaka. Janganlah engkau tunda salatmu, sesungguhnya Allah tidak menunda kematianmu. Dan yang harus kita perhatikan adalah kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Jangan tinggalkan kewajiban kita. Selelah apapun kita, selemah apapun kita, walaupun kita mungkin dalam kondisi terpuruk, banyak cobaan, banyak ujian, jangan pernah tinggalkan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Jaga salat, khususnya salat. Karena sesungguhnya yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak adalah salat kita. Salatnya baik, insya Allah amalan yang lain juga akan baik.
dan jamaah yang Allah muliakan, pemirsa Batam TV yang Allah muliakan, ketika kita sekarang masih bisa sholat di belakang imam, maka sholatlah sebelum besok kita disolatkan di depan imam. Kalau sampai saat ini kita bisa berangkat ke masjid, maka berangkatlah sebelum besok kita diberangkatkan, dibawa jasad kita, disolatkan. Kalau sampai sekarang kita bisa membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran sebelum besok Al-Quran dibacakan di hadapan kita dalam kondisi tubuh kita terbujur kaku. Kalau sekarang kita masih bisa bersedekah, maka bersedekahlah sebelum besok kita tidak bisa sedekah. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, datang ajalnya berharap, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, undurkan ajalku beberapa saat saja, niscaya aku akan bersedekah dan aku termasuk orang yang sudah meninggal dunia berangan-angan kembali ke dunia untuk bisa bersedekah. Kita yang masih hidup, perbanyaklah sedekah. Karena kita masih bisa salat sunnah, walaupun ringan, salatlah sunnah. Walaupun itu salat sunnah, walaupun salat yang ringan. Karena sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia, mereka juga berharap kembali ke dunia hanya untuk bisa salat, untuk sujud, walaupun salat sunnah yang ringan. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan ketika Rasul dan sahabatnya baru menguburkan kuburan yang baru dikubur, jasad yang baru dikubur. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa salat yang kalian anggap ringan, yang kalian anggap remeh, sangat diharapkan penghuni kubur ini dibandingkan dunia kalian. Sehingga kalau sekarang kita masih bisa salat sunnah walaupun ringan, maka salatlah sebelum besok kita sudah tidak bisa salat lagi. Pemirsa Batam TV yang Allah muliakan, mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun Hijriyah, di bulan Zulhijjah yang mulia. Apakah sampai sekarang di bulan Zulhijjah ini, apakah kita sudah menjadi pribadi muslim yang lebih baik? Apakah sudah baik ibadah kita? Apakah sudah bertambah baik akhlak kita? Apakah sudah bertambah baik salat kita? Atau justru sebaliknya, salat kita masih berantakan, masih tinggal-tinggal, masih jarang membaca Al-Quran, Quran tidak pernah kita pegang, berat untuk sedekah. Kalau sampai sekarang kita masih belum menjadi pribadi muslim yang lebih baik, maka tunggu kapan lagi? Tunggu berapa Ramadan lagi? Tunggu berapa Zulhijjah lagi agar kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan agar kita bisa senantiasa memuhasabah diri kita, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera melakukan amalan-amalan saleh, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Kalam Ilahi. Saya Fathur Razi mohon undur diri, mohon maaf atas setiap kesalahan sikap dan perkataan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.